Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Sugianto sebagai dosen pengampu mata kuliah pemodelan fisika. Perkenalkan, saya Jadiar Faiz dengan NIM 182231056, yang dimana pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemodelan fisika untuk bab 7, yaitu di metode finite difference. Jadi setelah membaca dan mempelajari isi daripada metode finite difference, dapat saya ringkas sedikit, yang mana bab ini membahas mengenai metode finite difference, yaitu sebagai teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yang mana khususnya muncul dalam fenomena fisika seperti difusi atau perpindahan panas. Karena banyak persamaan tersebut sulit diselesaikan secara analitik, maka digunakan pendekatan numerik melalui proses diskretisasi, yaitu mengubah variabel kontinu atau ruang dan waktu menjadi titik-titik diskrit. Kemudian dalam metode ini juga turunan dalam persamaan diferensial digantikan oleh bentuk selisih selisih hingga atau finite difference, sehingga persamaan diferensial dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang dapat dihitung secara iteratif menggunakan komputer. Dan bab ini juga menjelaskan perbedaan metode eksplisit dan implisit, serta pentingnya pemilihan parameter seperti delta X dan delta T, yang mana mempengaruhi akurasi dan juga stabilitas daripada solusi. Dan selain itu, konsep stabilitas numerik ini menjadi hal yang sangat penting karena menentukan apakah solusi yang diperoleh akan konvergen atau justru menyimpang daripada solusi yang sebenarnya. Jadi setelah membaca dan mempelajari, ada beberapa soal yang akan kita jawab, yang mana menjadi tugas daripada mata kuliah pemodelan fisika ini sendiri, yaitu di bagian 7.8 di latihan konseptual. Jadi untuk soalnya ada 3 soal. Yang pertama yaitu mengapa diskretisasi diperlukan dalam pemodelan numerik. Kemudian yang kedua, apa perbedaan utama antara metode eksplisit dan juga implisit. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengapa stabilitas numerik sangat penting dalam simulasi fisika. Baiklah, untuk menjawab daripada soal-soal tersebut, kita akan lanjut ke Word. Kita akan jawab dan sekalian mencatat jawaban daripada soal-soal tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membuat sampul daripada laporan. Metode.
Untuk soal yang pertama, bisa kita lihat kembali yaitu mengapa diskretisasi diperlukan dalam pemodelan numerik. Mengapa diskretisasi Jadi jawaban akan langsung saya tuliskan pada laporan ini.
Baik, kalau untuk menjawab soal yang pertama, yaitu jawabannya diskretasi diperlukan dalam pemodelan numerik karena sebagian besar persamaan fisika, seperti persamaan diferensial parsial, sulit atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitik. Jadi dengan menggunakan diskretisasi, domain kontinu yaitu ruang dan waktu dapat diubah-ubah menjadi sebuah titik diskret sehingga fungsi kontinu dapat direpresentasikan dalam bentuk nilai-nilai numerik pada titik tertentu, yang dimana proses ini memungkinkan turunan dalam persamaan diferensial digantikan oleh pendekatan selisih hingga atau finite difference, yang mana sehingga persamaan diferensial dapat diubah menjadi sistem persamaan aljabar yang dapat diselesaikan menggunakan komputer. Oleh karena itu, diskretisasi menjadi langkah fundamental dalam memungkinkan simulasi numerik berbagai fenomena fisika. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, yaitu apa perbedaan utama antara metode eksplisit dan implisit.
Jadi untuk yang kedua, soal kedua yaitu apa perbedaan utama antara metode eksplisit dan metode implisit. Jadi jawabannya adalah perbedaan utama antara metode eksplisit dan implisit terletak pada cara menghitung nilai solusi pada waktu berikutnya. Yang mana pada metode eksplisit, nilai pada waktu Tn sama dengan 1 dihitung secara langsung dari nilai-nilai yang sudah diketahui pada waktu sebelumnya, atau Tn. Dan sehingga perhitungannya relatif sederhana dan tidak memerlukan penyelesaian sistem persamaan. Namun metode ini biasanya memiliki keterbatasan stabilitas yang ketat terhadap ukuran langkah waktu. Kemudian sebaliknya, untuk metode implisit melibatkan nilai pada waktu Tn plus 1, yang mana di dalam persamaan itu sendiri sehingga diperlukan penyelesaian sistem persamaan, misalnya sistem linear, untuk memperoleh solusi. Yang mana metode ini lebih kompleks secara komputasi tetapi memiliki keunggulan dalam hal stabilitas. Karena umumnya lebih stabil dan juga memungkinkan penggunaan langkah waktu yang lebih singkat atau lebih besar dibandingkan metode eksplisit. Kemudian untuk soal terakhir yaitu soal yang ketiga, yaitu mengapa stabilitas numerik sangat penting dalam simulasi fisika.
Jadi untuk yang terakhir soal ketiga yaitu mengapa stabilitas numerik sangat penting dalam simulasi fisika. Itu jawabannya yaitu karena stabilitas numerik ini sangat penting dalam simulasi fisika, yang mana dia akan menentukan apakah solusi numerik akan tetap terbatas dan mendekati solusi yang benar seiring berjalannya waktu. Jika suatu materi tidak stabil, kesalahan kecil akibat pembulatan pendekatan dapat berkembang secara eksponensial dan menyebabkan hasil simulasi menjadi tidak realistis atau divergen. Simulasi jadi tidak realistis dan divergen. Kemudian dalam konteks fisika, hasil yang tidak stabil menghasilkan interpretasi yang salah, di mana terdapat fenomena yang dimodelkan. Oleh karena itu, pemilihan metode numerik dan parameter diskretisasi seperti delta T dan juga delta X harus mempertimbangkan kriteria stabilitas agar solusi yang diperoleh tetap akurat, konvergen, dan merepresentasikan kondisi fisik yang sebenarnya. Yang mana daripada jawaban-jawaban ini dapat kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu metode finite difference merupakan pendekatan numerik yang efektif untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sulit ditangani secara analitik dengan melakukan diskretisasi pada domain ruang dan waktu. Persamaan kontinu dapat diubah menjadi bentuk diskret yang lebih mudah dihitung, yang mana keberhasilan metode ini sangat berpengaruh pada pemilihan skema, entah itu eksplisit atau implisit, serta parameter diskretisasi yang tepat, karena berpengaruh terhadap akurasi dan stabilitas solusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar diskretisasi dan stabilitas numerik menjadi kunci dalam penerapan metode ini pada berbagai simulasi fisika.
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.